Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Ibu Maria Oktasari Magister Pendidikan dan yang saya banggakan teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sahara Oktaviani, perwakilan dari kelompok 11, sekaligus bertugas sebagai moderator. Dan adapun rekan-rekan saya yaitu yang pertama ada Alima Bulan Cahyani, Absata Tapianola, dan Nabila Eka Darmayanti. Baik, kelompok kami akan mempresentasikan materi terkait tentang tes kepribadian. Yang mana yang pertama akan dijelaskan oleh Absah. Kepadanya dipersilakan. Sejarah perkembangan tes kepribadian. Asal-muasal tes kepribadian dimulai sekitar abad ke-18 sampai 19. Pada waktu itu, kepribadian dinilai melalui frenologi atau ilmu yang mempelajari hubungan tengkorak dengan karakter manusia, pengukuran tengkorak manusia, dan fisiognomi atau ilmu yang membaca karakter melalui wajah. Pada akhir abad ke-19, Sir Francis Galton mencoba pendekatan lain untuk menilai kepribadian seseorang. Galton memperkirakan jumlah sifat dalam Kamus Bahasa Inggris. Hal ini akhirnya disempurnakan oleh Thurston menjadi 60 kata umum yang umum digunakan untuk mendeskripsikan sifat kala itu. Metode analisis faktor tanggapan dari 1.300 peserta, Thurston akhirnya berhasil mengurangi 60 kata sifat tersebut menjadi 5 faktor umum. Perintis awal tes kepribadian diilustrasikan oleh penggunaan Kraepelinatas, tes asosiasi bebas dengan pasien-pasien psikiatris. Dalam tes ini, peserta ujian diberikan kata-kata stimulus yang dipilih secara khusus dan mereka diminta memberikan respon pada setiap kata itu dengan kata pertama yang muncul dari benak mereka. Kraepelin juga menggunakan teknik ini untuk mempelajari efek-efek psikologis dari keletihan, lapar, dan obat bius. Ia menyimpulkan bahwa semua hal ini meningkatkan frekuensi asosiasi-asosiasi superficial Sommer, yang juga menulis selama dasawarsa terakhir dari abad ke-19, menyarankan bahwa tes-tes asosiasi bebas ini bisa digunakan untuk memilah-milahkan antara berbagai bentuk gangguan mental. Teknik asosiasi bebas selanjutnya dimanfaatkan untuk berbagai maksud tes dan dewasa ini terus digunakan. Prototipe kuesioner kepribadian atau inventori pengenalan diri adalah lembar data pribadi yang dikembangkan oleh Woodward selama Perang Dunia Pertama. Tes ini dirancang sebagai piranti penyaring kasar untuk mengidentifikasi orang-orang yang terganggu secara serius yang akan dikeluarkan oleh dinas militer. Inventori ini terdiri dari jumlah pertanyaan yang berhubungan dengan gejala-gejala umum psikopatologi yang akan dijawab oleh responden tentang diri mereka sendiri. Skor total diperoleh dengan menghitung jumlah gejala yang dilaporkan. Perkembangan data pribadi ini tidak dilengkapi cukup awal untuk mengizinkan penggunaan operasionalnya sebelum perang berakhir. Akan tetapi setelah perang, bentuk-bentuk sipil dipersiapkan termasuk bentuk khusus untuk digunakan pada anak-anak. Lagi pula lembar data pribadi Woodward berfungsi sebagai model untuk kebanyakan inventori penyesuaian emosional selanjutnya. Riset bidang pengukuran kepribadian telah mendapat proporsi yang menegaskan dan mengesankan semenjak tahun 1950 dan telah banyak piranti asli serta perbaikan teknis
sedang diteliti. Dua tren penting muncul dari tes-tes kepribadian dewasa ini. Pertama, meningkatnya bukti pengaruh timbal balik antar sifat afektif atau kepribadian dan kognitif atau kemampuan baik dalam kinerja tugas maupun perkembangan perilaku. Tes kepribadian yang digunakan dalam susunan sejarah sampai saat ini mengacu pada ukuran-ukuran karakteristik seperti keadaan emosional, hubungan-hubungan antar pribadi, minat, dan sikap. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila. Kepada Nabila dipersilakan. Baik, terima kasih Afsa. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan dari tes kepribadian. Nah, tes kepribadian ini menurut Alport adalah suatu organisasi yang dinamis yang berada dalam individu dari sistem psikofisik yang menciptakan pola karakteristik individu dalam berperilaku, berpikir, dan merasakan. Nah, kepribadian adalah sesuatu yang memberi tata tertib dan keharmonisan terhadap segala macam tingkah laku berbeda-beda yang dilakukan oleh individu. Sedangkan tes kepribadian merupakan suatu alat ukur yang disusun untuk mengungkapkan kepribadian seseorang. Untuk menggunakan suatu alat ukur kepribadian, perlu melihat landasan teoritisnya sehingga dapat menggunakan alat tersebut dengan tepat. Nah, alat tes yang disusun untuk mengungkapkan kepribadian secara garis besar dapat dikelompokkan berdasarkan teknik pengungkapannya, yaitu ada proyektif dan non-proyektif, lalu ada bentuk alat, verbal atau non-verbal. Nah, tes kepribadian yang menggunakan teknik proyektif sering disebut tes proyektif. Yang perlu diketahui pula dari tes kepribadian adalah bahwa kepribadian tidak mengandung unsur nilai baik buruk, tinggi rendah, dan lain-lain. Kepribadian adalah unik sehingga tidak bisa dibandingkan dengan orang lain dalam pendeskripsiannya. Tetapi untuk mempermudah pengukuran dalam psikologi, disusunlah suatu kriteria kepribadian dalam bentuk pengelompokan. Saat ini kita mengenal pengelompokan kepribadian yang terkenal seperti namanya DSM. Artinya adalah Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Tetapi kekurangan dari pengelompokan kepribadian ini adalah hanya individu-individu yang mengalami masalah atau gangguan yang dimasukkan dalam kriteria tersebut. Lalu ada tujuan dari tes kepribadian. Nah, jika dilihat dari manfaatnya, tes kepribadian memang dapat membantu dalam menilai kepribadian manusia. Tes ini sendiri juga mempunyai pengujian serta penilaian dari mengukur pola karakteristik yang ditunjukkan oleh seseorang dalam situasi tertentu. Secara garis besar, tes kepribadian dapat membantu untuk lebih mengenal diri sendiri. Namun, tujuan melakukan tes kepribadian tidak hanya itu saja. Berikut penjelasannya. Yang pertama, tujuannya adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan. Nah, melalui tes kepribadian, kita dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan diri kita. Hal ini akan membantu untuk mengetahui jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan dan jenis pekerjaan apa yang harus diberikan kepada orang lain. Nah, yang kedua, mengetahui apa yang disukai dan tidak disukai. Serupa dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan, tes kepribadian juga dapat membantu untuk mengetahui apa yang disukai dan yang tidak disukai. Mengetahui apa yang disukai dan tidak disukai ini dapat membantu untuk memilih profesi ataupun jurusan perkuliahan yang ingin digeluti. Nah, yang ketiga ada lebih mengerti orang lain. Mengetahui diri sendiri melalui tes kepribadian membuat kita bisa mengerti bahwa tiap orang memiliki persepsi dan reaksi yang berbeda terhadap suatu masalah yang sama. Sebagaimana kita memiliki reaksi dan persepsi tertentu akan suatu hal, orang lain juga memiliki reaksi dan persepsi yang berbeda.
Memiliki rasa pengertian terhadap orang lain dapat membantu untuk membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, tujuan yang keempat adalah mengetahui situasi yang tepat untuk mencapai potensi. Tes kepribadian tentunya dapat membantu untuk mengenali potensi dan situasi yang dapat memaksimalkan potensi tersebut. Kita dapat mengetahui lingkungan kerja apa yang sesuai dengan potensi kita, cara yang sesuai untuk mengetahui masalah dan stres yang dirasakan, serta cara mengatur kebiasaan kerja kita. Nah, yang terakhir, tujuan dari tes kepribadian ini adalah memilih pekerjaan yang sesuai. Nah, seperti yang tertera di atas, pengenalan diri yang dilakukan dapat membantu kita untuk mencari pekerjaan yang sesuai. Namun, tes kepribadian juga dapat digunakan oleh pihak perusahaan untuk mencari karyawan yang sesuai dengan kriteria perusahaan tersebut. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Sahara. Kepada Sahara dipersilakan. Baik, terima kasih Nabila. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang bentuk tes kepribadian. Yang pertama ada tes kepribadian MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator. Tes ini merupakan tes psikotes yang mana memiliki total 16 jenis kepribadian. Beberapa di antaranya adalah extrovert, introvert, intuition, thinking, hingga feeling. Tes ini juga bisa digunakan untuk kegiatan sekolah hingga proses rekrutmen perusahaan. Yang kedua yaitu ada jenis tes EPPS atau Edward Personal Preference Schedule. Tujuannya untuk melihat sisi lain atau emosi yang ada di dalam diri seseorang. Yang mana tes ini bisa dijadikan sebagai acuan atau bahan dasar untuk melihat sejauh mana motivasi atau keinginan yang ada di dalam diri kamu. Untuk itu, untuk melihat sisi psikologis dan calon karyawannya. Yang ketiga ada SSCT. Tes kepribadian SSCT. Tes ini digunakan untuk mengetahui bagaimana keadaan emosional seseorang. Biasanya terdiri dari 50 kalimat yang harus kamu lengkapi berdasarkan dengan apa yang kamu rasakan atau kamu pikirkan pada saat ini. Yang keempat ada Rorschach. Tes ini digunakan untuk melihat keadaan emosional seseorang lebih mendalam. Biasanya tes ini digunakan untuk mengetahui apakah seseorang itu memiliki trauma atau perasaan tersembunyi atau juga bisa menyangkut dengan kesehatan mental. Dan tes ini menggunakan tinta sebagai mediumnya. Yang kelima ada tes kepribadian gambar, yang mana salah satunya yaitu tes grafis, yang bisa digunakan untuk mengetahui perasaan, kondisi emosional, dan sisi lain seseorang yang mungkin saja kamu belum tahu atau tidak terlihat. Tes ini juga sering kamu kerjakan seperti menggambar pohon, menggambar orang, atau menggambar rumah. Karena setiap gambar yang kamu buat itu bisa menjadi acuan untuk mengetahui sisi lain dari diri kamu sendiri. Yang kelima ada research. Tujuan tes ini digunakan untuk mengetahui dan menentukan karir apa yang cocok untuk kamu di masa depan nanti. Pada dasarnya, tes kepribadian ini membagi minat ke dalam 6 bagian seperti investigate, realistik, sosial, artistik, konvensional, dan enterprising. Tes ini juga cocok untuk kamu yang merasa karir saat ini belum sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Yang ke-7 RMIB. Jenis tes kepribadian ini digunakan untuk mengetahui bakat minat seseorang dalam sebuah pekerjaan atau kegiatan tertentu. Nantinya kamu diminta untuk menyelesaikan soal dari 12 kategori jenis pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh manusia. Dan hasil tes kepribadian ini bisa menunjukkan bidang apa yang cocok dengan bakat dan minat kamu. Yang ke-8 tes Enneagram. Tes ini digunakan sebagai
9 sumbu pada bintang poligon untuk mengetahui kepribadian yang berbeda. Dan pada umumnya, tes kepribadian ini berisikan beberapa paragraf atau kalimat yang harus kamu pilih sesuai dengan kepribadian kamu. Dan hasilnya nanti akan diambil dari 9 kepribadian yang ada bintang poligon, seperti perfeksionis, pemeran, pecinta, skeptis, penengah, pelindung, dan lainnya. Yang ke-9 ada tes psikotes WAIS atau Wechsler Adult Intelligence. Yang ke-9 itu WAIS, yang mana tes ini bertujuan untuk mengetahui IQ seseorang. Tes ini juga bisa dilakukan pada anak-anak hingga dewasa dengan mengklasifikasikan manusia menjadi 7 jenis. Pada dasarnya, tes ini terdiri dari ujian verbal, perhitungan, logika, dan bahasa. Jika hasil menunjukkan angka di atas 130, maka kamu tergolong very superior. Sedangkan untuk angka 120 sampai 129, kamu tergolong superior. Dan angka 110 sampai 119, kamu termasuk ke dalam high average. Dan yang terakhir ada Big Five personality. Salah satu jenis tes kepribadian yang perlu kamu tahu adalah Big Five personality, yang mana tes ini memiliki 5 kepribadian besar untuk mengetahui sifat atau domain yang dimiliki oleh seseorang. Tes psikotes ini dikembangkan oleh Alford dan Kettle. Ini membagi kepribadian manusia menjadi 5 bagian, diantaranya ada kesadaran, neurotisme, keterbukaan, keramahan, dan ekstraversi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Alimah. Kepadanya dipersilakan. Baik, adapun penggunaan hasil tes dalam BK antara lain adalah 1. Dengan melihat hasil performance-nya, guru pembimbing dapat mengetahui masalah-masalah kepribadian yang dialami oleh siswa, sehingga kepada siswa dapat diberikan terapi yang sesuai dengan masalahnya. Yang kedua, dapat mengungkap 4 aspek bakat siswa, yaitu ketelitian, kecepatan, keajegan, dan ketahanan kerja, yang selanjutnya dapat digunakan untuk pertimbangan. 1. Penjurusan, karena penjurusan atau program yang satu dengan yang lainnya mensyaratkan bakat ketelitian, kecepatan, keajegan, dan ketahanan kerja yang berbeda. Kedua, yaitu lanjutan studi, karena untuk melanjutkan studi diperlukan syarat bakat yang berbeda satu dengan lainnya, sehingga dengan melihat bakatnya dari hasil tes kepribadian, guru pembimbing dapat memberikan saran program studi yang sesuai untuk siswa. Yang terakhir yaitu karir atau pekerjaan, karena pada pekerjaan tertentu membutuhkan ketelitian yang lebih baik dibanding dengan kecepatan kerja. Dengan demikian, pemahaman tentang bakat siswa menurut tes Kerr-Pelin ini dapat membantu siswa menentukan pilihan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok yang sudah menjelaskan dan juga teman-teman yang sudah memperhatikan. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini, silakan di WhatsApp grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.